Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Disclaimer on ya, sebelum kita lanjut. Ya, semua yang saya ucapkan di video ini hanya terjadi di Konoha. Menurut saya, umat Kristen itu adalah umat yang paling kuat imannya ya. Kalau saya melihat ya di Konoha. Kenapa? Apa alasannya? Jadi gini, saya punya teman ya, orang Kristen, sebut saja namanya Christian ya. Dan saya juga tidak hanya berteman sama orang Kristen ya. Ya, agama mayoritas di Konoha juga teman saya banyak ya. Agama Hindu juga banyak, agama Buddha juga banyak. Saya berteman ke semua agama, bersahabat ke semua agama. Jadi teman saya ini tinggal di lingkungan agama mayoritas di Konoha. Jadi boleh dikatakan hanya 2 atau 3 kakak ya dalam satu desa umat agama Kristen di daerah tersebut ya. Selebihnya agama mayoritas di Konoha. Nah, kebetulan di dekat rumah teman saya ini ya, sebut saja namanya Pak Christian ya. Jadi di lingkungan rumah Pak Christian ini ada berjejer masjid sekitar 6 masjid, kurang lebih 6 masjid ya. Jadi sudah kebayang ya kalau misalnya sekali bunyi barengan ya, bunyi bareng-bareng ya ke 6 masjid itu, tahu sendirilah gimana suaranya. Nah, sementara Pak Christian ini sudah hidup, bayangkan, 40 tahun di lingkungan tersebut. Nah, anehnya tidak ada sedikit pun terbersit untuk pindah agama. Jadi saya sangat salut dengan Pak Christian ini. Bayangkan tiap hari ya digempur oleh suara toa dari berbagai penjuru. Bayangkan coba. Tidak pernah sekalipun bergeming untuk untuk pindah agama. Malah malah makin kuat, imannya makin kuat. Iman Kristennya makin kuat. Tidak pernah sekalipun misalnya mau pindah ke agama lain gitu ya, karena ya dia tertekan misalnya ya. Karena di Konoha seperti itu ya. Umat minoritas itu kan agak sedikit tertekan ya kalau di Konoha ya. Hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik ya. Jadi saya melihat ya, berdasarkan kasus ini, iman seseorang itu akan semakin kuat jika semakin diuji. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ya jangan membiarkan iman kita itu berada di tengah-tengah gempuran agama lain, nanti iman kita tergerus dan sebagainya. Enggak, saya melihat enggak berlaku ya bagi orang yang imannya sangat-sangat kuat seperti Pak Christian ini. Ya, buktinya apa? Buktinya banyak tuh masjid di sekeliling daripada rumah Pak Christian ini. Bayangkan kalau misalnya pagi-pagi ya, suaranya tuh ribut banget ya Pak. Tapi Pak Christian nggak pernah sekalipun bergeming untuk pindah agama, nggak pernah ya. Ya, dan Pak Christian juga tidak mempermasalahkan suara masjid ya. Nggak pernah mempermasalahkan kalau misalnya suaranya segede apapun itu ya, melebihi desibel sekalipun ya. Ya, kalau misalnya pemerintah Konoha mengatakan ya, jumlah kekuatan daripada toa itu tidak boleh melebihi dari 100 desibel misalnya. Pak Christian tidak pernah mengeluh tuh ya. Sangat-sangat menerima gitu, sangat-sangat toleransi terhadap agama lain ya. Dia tidak pernah komplain sekalipun terhadap warga yang lain misalnya ya, untuk menghormati kalau dia misalnya sedang berdoa di kamar ya. Bahkan kalau dia berdoa itu di kamar, guys. Makanya saya salut dengan Pak Christian ini. Dia tidak pernah berdoa misalnya di jalan raya gitu, di trotoar, nggak pernah berdoa di luar rumah, nggak pernah. Ya, berdoa di mana? Di kamar. Tutuplah kamarmu dan berdoa. Nah, itu yang saya salut dengan Pak Christian ini. Ya, walaupun Pak Christian ini dikelilingi oleh rumah ibadah agama mayoritas di Konoha, tapi tidak sekalipun ya terganggu gitu. Ya, walaupun suaranya melebihi desibel ya, mau nggak mau ya, itu adalah ujian daripada iman seorang umat Kristen bernama Pak Christian ini. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan pembangunan rumah ibadah itu ya, terutama pembangunan rumah ibadah kafir misalnya ya, jangan kita memperbolehkan rumah ibadah kafir di desa kita ini, jangan, nanti nanti iman kita tergerus. Nanti iman kita deflasi ya, iman kita invasi. Nanti anak-anak kita akan pindah agama. Enggak, menurut saya itu
itu bukan pendapat yang masuk akal ya. Menurut saya itu pendapat yang logical fallacy. Kenapa logical fallacy? Ya buktinya itu Pak Christian di tengah gempuran rumah ibadah agama mayoritas di Konoha, ada sekitar 6 rumah ibadah. Tiap hari bunyinya kenceng banget. Tapi nggak pernah sekalipun kepikiran untuk pindah agama, nggak pernah. Malah semakin kuat imannya. Jadi pendapat yang mengatakan rumah ibadah kalau dibangun di desa kita ini, maka ini adalah kristenisasi, nggak benar itu. Karena gini guys ya, saya akan memberikan sudut pandang yang beda ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman agama mayoritas di Konoha ya, atau teman-teman Kristen. Gini, saya perhatikan ya, Kristen itu bukan saya membela Kristen ya. Ya, saya juga sering bahas agama lain kok, agama Buddha, makanya cek di channel saya. Agama Hindu juga saya bahas, semua agama saya bahas ya. Biar apa? Biar kita mengerti gitu. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal maka kita akan semakin mengerti. Jadi justru kenapa kita intoleran terhadap agama lain? Karena apa? Karena kita tidak mengenal ya agama lain itu. Makanya di sini saya memperkenalkan ya. Saya melihat agama Kristen zaman dulu dengan zaman sekarang itu sudah jauh berbeda. Ya, kalau misalnya dalam tradisi agama mayoritas di Konoha dikatakan ada sekelompok atau komunitas Nasrani di zaman dulu, itu sudah jauh berbeda. Nasrani zaman dulu, zaman sekarang sudah jauh berbeda. Bahkan Yahudi zaman dulu ya, yang ada di kitab suci itu, yang dituliskan di kitab suci agama mayoritas di Konoha itu sudah berbeda dengan Yahudi zaman sekarang. Nasrani zaman dulu yang dituliskan di agama mayoritas di Konoha itu sudah jauh beda dengan sekarang ini. Zaman dulu ya, umat Kristen itu adalah umat yang dogmatis. Tapi zaman sekarang enggak. Umat Kristen zaman sekarang itu umat yang saintifis. Itulah alasannya kenapa lebih banyak sekolah di Konoha daripada rumah ibadah. Karena apa? Karena selain dipersulit ya, karena umat Kristen itu sangat-sangat saintifis, tidak dogmatis lagi. Ya, mereka sebenarnya kalau boleh jujur ya, kalau saya boleh melihat dari sudut pandang yang berbeda ya, bisa dikatakan the way of life ya, pengikut Yesus, pengikut Kristus itu ya agak mirip-mirip seperti agama Buddha, tidak dogmatis lagi. Agama Kristen itu tidak dogmatis lagi, sudah the way of life, pengikut Kristus. Makanya ada istilah pengikut Kristen atau pengikut Kristus, pengikut Yesus ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang tervideo untuk jadi pengikut Yesus, enggak. Saya hanya mengurai ya. Ya, jangan ini dulu, jangan kepanasan dulu ya, slow, santai. Ya. Karena semua agama saya bahas di channel ini. Ya, zaman dulu, zaman sekarang itu agama Kristen sudah sangat-sangat jauh berbeda. Zaman dulu ya saya akui bahwa agama Kristen itu sangat dogmatis ya, anti terhadap sains. Makanya ada ilmuwan-ilmuwan seperti Galileo, Copernicus dan sebagainya ditentang oleh gereja. Karena apa? Karena saat itu agama Kristen itu sangat-sangat dogmatis. Sekarang ini sudah bertransformasi ya ke arah yang lebih baik lagi. Bertransformasi karena apa? Karena umat Kristen itu semakin hari semakin introspeksi diri. Ternyata nggak boleh ya, nggak boleh melarang yang namanya pemikiran-pemikiran seperti pemikiran ilmuwan ya, pemikiran daripada Charles Darwin, sekalipun mereka tidak menentang. Agama Kristen tidak seperti itu. Artinya agama Kristen zaman sekarang ini sudah semakin dewasa. Jadi kalian lulu pada umat agama mayoritas di Konoha jangan terlalu naif gitu, jangan terlalu takut gitu. Nanti ada kristenisasi, nanti ada pendirian gereja di kampung kita, nanti anak-anak kita masuk ke agama mereka. Jangan seperti itu. Saya melihat orang-orang Kristen zaman sekarang ya tidak selalu memaksakan ya. Teman-teman saya juga banyak yang jadi pemuka agama Kristen ya, pendeta ya, atau pelayan di gereja. Mereka bahkan menolak ya, bayangkan menolak. Kalau misalnya mau masuk ke agama Kristen itu, lu belajar dulu dah. Belajar dulu seperti agama Katolik misalnya. Ya, mau siapapun yang masuk ke agama Katolik itu nggak boleh instan. Lu belajar dulu, paham dulu agama Katolik, baru lu masuk. Karena apa? Karena yang dipikiran daripada umat-umat agama Katolik ini adalah kalau lu sembarangan masuk ke agama kita secara instan ya, tanpa filter, maka lu akan merusak agama kita sendiri. Nah, itu yang ada dalam pikiran agama Katolik ya. Jadi yang saya jelaskan di sini adalah agama Kristen zaman dulu, zaman sekarang itu sudah jauh berbeda ya. Jadi jangan berpikiran negatif terus.
Ya, karena misalnya ya ada mungkin umur-umur atau kisah-kisah Nasrani zaman dulu, ya perang misalnya dengan agama kita, ya kafir, ya memerangi agama kita dan sebagainya. Itu cerita zaman dulu. Karena setiap zaman ini punya cerita masing-masing. Ya, jadi kita tidak bisa hidup di masa lalu, hiduplah di masa sekarang. Kalau kita bongkar-bongkar lagi, ya bangsa kita pun, ya negeri Konoha pun punya dosa kok. Apa dosanya? Banyak kok dosanya. Ya, banyak itu dosanya. Masa bersiap ada puluhan ribu tuh yang meninggal di apa? Ya dieksekusi oleh warga Konoha. Jadi kalau masalah dosa-dosa masa lalu, warga Konoha juga punya dosa. Jadi jangan berpikir bahwa kaum Kristen itu zaman dulu banyak dosa, mau mengerangi kita dan lain sebagainya. Jangan. Itu artinya kita hidup di masa lalu. Ya. Saya melihat agama Kristen zaman sekarang ini sudah seperti the way of life, ya. Tidak seperti zaman dulu lagi, ya. Agama Kristen zaman sekarang ini sudah semakin dewasa, ya. Mereka tidak maksa kita masuk ke agama Kristen, enggak, ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan pergi ke kampung-kampung, ya, terus keluyuran misalnya, menawarkan Indomie instan, terus masuk ke agama kita, ya, biar kita dikristenisasi dan sebagainya. Ya di setiap agama ada seperti itu. Karena agama Kristen kan banyak aliran-alirannya. Ada yang namanya karismatik, Protestan, ada yang namanya Bethel, ada Pentakosta, ada yang namanya Saksi Yehova. Walaupun agama Kristen Protestan menyangkal ya bahwa Saksi Yehova itu bagian daripada agama Kristen, yang jelas mereka percaya yang namanya Yesus, ya. Jadi biasanya orang yang berkeluyuran itu, ya, yang misalnya nawarkan mie instan dan sebagainya, mungkin ya dari kampung ke kampung itu, ya mungkin itu adalah yang mengaku-ngaku agama Kristen, ya, seperti Saksi Yehova misalnya. Ya, jangankan umat Muslim yang ada di Konoha, agama Kristen sekalipun dikotbahin, guys, bayangkan, dikotbahin sama siapa? Sama Saksi Yehova. Makanya saya itu tidak membela agama Kristen, ya, tapi agama Kristen sekalipun di prospek, coba bayangkan. Agama Saksi Yehova di prospek agama Kristen sekalipun, jangankan agama lain, ya. Jadi dalam agama itu ada aliran-aliran. Agama Muslim di Konoha juga kan banyak aliran kan, ada Sunni, Syiah, ada aliran Wahabi dan lain sebagainya kan. Jadi ada aliran-alirannya. Jadi setiap agama itu punya aliran masing-masing dan belum tentu mereka menggambarkan representasi daripada semua agama itu. Makanya saya jelaskan di video ini, ya, biar kita saling mengenal gitu, biar tidak ada saling kecurigaan. Kalau kita tiap hari saling curiga, maka Konoha tidak akan bisa maju. Kalau kita ribut terus, berantem terus, Konoha tidak akan bisa maju. Gimana kita mau maju coba kalau kita nggak akur? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Jadi menurut saya ini semacam kubu-kubuan, ya, kalau kita berpikir bahwa nanti kalau membangun rumah ibadah di sini, masyarakat kita akan pindah agama ke agama Kristen misalnya. Ya jangan seperti itu, ya. Kalau iman kita kuat, ya sok ada nggak jadi masalah, ya. Menurut saya seperti itu, ya. Kemudian, ya, berdasarkan catatan sejarah, nanti akan saya tampilkan datanya di sini, ya. Ini ada sumber dan datanya, jadi saya tidak ngarang-ngarang sendiri. Islam pernah, ya, di suatu zaman tidak menghalangi membangun gereja di zaman apa? Di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya, pada tahun berapa? Pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Menurut catatan sejarah, kekhalifahan Umar bin Khattab memberikan izin kepada Patriark Sophronius untuk memperbaiki dan membangun kembali gereja makam suci Yerusalem. Jadi ini semacam referensi, ya, kalau misalnya kita berpikir negatif terhadap agama lain, itu jangan, ya. Jadi ini semacam referensi untuk apa? Untuk meluruskan pikiran kita. Bayangkan di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab sekalipun, ya, menurut catatan sejarah, mereka mempersilahkan kok bangun gereja, ya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar, ya. Di kekhalifahan Umar bin Khattab juga menandatangani perjanjian Umar, ya, yang menjamin kebebasan beragama dan melindungi bagi non-muslim termasuk pembangunan gereja. Jadi ini berdasarkan data, sumber, dan referensi, ya. Jadi saya sungguh heran, ya, kenapa di zaman sekarang, ya, umat agama mayoritas di Konoha itu,
Ya, seperti ketakutannya saat ada yang bangun gereja. Padahal zaman dulu, zaman kekhalifahan Umar bin Khattab itu nggak seperti itu. Mereka sangat toleransi, ya nggak sih? Jadi menurut saya ini semacam ketakutan atau ilusi masa lampau gitu. Padahal orang Kristen itu zaman dulu, zaman sekarang sudah jauh beda, sudah bertransformasi. Karena semua zaman itu ada masanya kan. Sama seperti Konoha. Konoha juga dulu pernah yang namanya mengeksekusi orang luar kok, masa bersiap. PKI ada kurang lebih 500 sampai 1 juta orang itu yang meninggal. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang kekejaman, ya bangsa kita juga kejam sebenarnya. Ya, jadi jangan berpikir bahwa zaman dulu umat Nasrani itu kejam dan sebagainya ya. Jadi setiap zaman itu ada fase-fasenya ya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, musuh daripada agama mayoritas di Konoha itu bukanlah Kristen ya, kalau boleh jujur. Tapi mungkin nggak semua menerima apa yang saya katakan ya. Musuh yang sebenarnya itu adalah saintifis ya, atau teknologi ya, iptek itu yang sebenarnya. Makanya pemuka-pemuka agama di Konoha itu rata-rata alergi terhadap sains ya. Kemudian tantangan daripada umat agama mayoritas di Konoha itu adalah menekan angka ateisme dan agnostik. Itu sebenarnya masalah yang paling serius ya. Bukan agama Kristen gitu. Agama Kristen jangan ditakuti. Agama Kristen tidak pernah sekalipun saya melihat, mohon maaf ya, bawa petasan gede ke rumah ibadah orang lain. Ya, tiba-tiba duar. Gak pernah sekalipun. Ya. Bahkan ya saya perhatikan ya, agama Kristen itu tidak pernah sekalipun melarang pembangunan rumah ibadah. Bayangkan di Samosir ya, Tanah Batak, pusat daripada perkembangan agama Kristen di Tanah Batak. Di Samosir ada masjid tuh, ada rumah ibadah. Cek data kalau nggak percaya. Di Perapat ada masjid tuh. Jadi jangan berpikir gitu, maksudnya terlalu sempit gitu. Nanti kalau misalnya pembangunan rumah ibadah agama kasih di kampung kita, ini semacam kristenisasi dan sebagainya. Jadi semakin kita larang ya, maka orang-orang akan semakin penasaran ya, akan semakin penasaran. Kemudian saya melihat ya, pada zaman Wali Songo ya, abad ke-15 sampai ke abad ke-16, umat Islam di Jawa dikenal sangat-sangat toleransi ya. Mereka sangat menghormati yang namanya agama lain, tradisi lokal ya, menggunakan bahasa, bahkan menyebarkan agama menggunakan pewayangan, saking toleransinya. Jadi saya tuh bingung ya, umat Muslim zaman sekarang itu kok beda banget ya zaman dulu, zaman Wali Songo, zamannya kekhalifahan Umar bin Khattab juga, mereka sangat-sangat toleransi. Jadi saya tuh kadang bingung ya, kenapa semakin hari ya umat agama mayoritas di Konoha itu semakin intoleran di Konoha. Kenapa? Padahal zaman dulu nggak seperti itu. Jadi saya bingung, terus umat agama mayoritas di Konoha sekarang ini umat yang mana? Ya, jadi umat Muslim yang saya tahu itu ya umat Muslim pada zaman Wali Songo ya, zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Mereka sangat toleransi, tidak ada yang namanya mempersoalkan pembangunan rumah ibadah. Bahkan di Baghdad ya, sekitar tahun ya 600-an sampai tahun 700-an ya Masehi, mereka sangat-sangat toleransi ya, sangat-sangat toleransi guys. Jadi tidak ada yang namanya pertentangan gitu, sangat toleransi. Bahkan kalau misalnya ini di Baghdad ya, pada saat keemasan agama Islam itu, kalau mau bangun rumah ibadah sok aja bangun rumah ibadah. Kenapa? Karena umat Muslim saat itu nggak takut kehilangan umat gitu. Nah, makanya saya bingung sekali kenapa agama mayoritas di Konoha itu seakan-akan takut gitu mempersulit rumah ibadah gitu. Kenapa semakin hari semakin ada ketakutan gitu? Apa masalahnya? Justru kalau misalnya kita semakin persulit, maka akan banyak orang yang pindah agama secara diam-diam. Karena manusia itu makhluk yang penasaran. Sama seperti rokok. Kenapa di bungkus rokok itu ditulis ya dilarang merokok, tapi banyak tuh orang yang merokok. Jadi semakin kita larang ya, dilarang pindah agama ke agama Kristen misalnya, dari agama mayoritas di Konoha, maka orang-orang akan semakin penasaran, semakin pengen tahu kenapa sih dilarang. Karena manusia itu, otak manusia itu
tidak mengerti yang namanya kata jangan. Manusia itu nggak mengerti yang namanya jangannya dalam otak bawah sadar manusia ya. Kemudian di zaman Wali Songo juga ya, Wali Songo itu sangat menghormati yang namanya agama lain, sangat menghormati. Wali Songo menghormati agama lain dan tidak memaksakan orang lain untuk memeluk agama Islam. Mereka berinteraksi dengan pemeluk agama lain seperti Hindu, Buddha, dan menghormati tradisi dan kepercayaan mereka. Coba logisnya gini guys, kalau saat itu penyebaran agama Islam itu menggunakan kekerasan misalnya, ya menggunakan cara-cara yang tidak baik misalnya, kalau misalnya seperti itu, nggak bakal Konoha itu menerima atau nggak bakal Nusantara itu menerima agama Islam. Justru karena menggunakan apa? Menggunakan cara-cara yang humanis. Karena apa? Karena saat itu agama mayoritas di Nusantara itu adalah agama Hindu dan Buddha. Jadi misalnya nih agama Hindu dan agama Buddha punya standar misalnya. Ya. Agama Buddha itu kan terkenal dengan apa? Dengan humanisme, rasa kemanusiaan. Nah, kalau rasa kemanusiaannya standarnya di sini nih, ya. Terus tiba-tiba datang agama baru misalnya, agama yang barbar misalnya, menyebarkan agama ke Konoha. Ya, di atas atau di bawah daripada standar misalnya, di bawah daripada standar agama Buddha, maka tidak akan diterima. Agama Muslim zaman dulu tidak akan diterima. Justru karena sesuai dengan standar ya. Ya, atau di atas daripada standar itu, maka agama Muslim cepat diterima. Jadi saya bingung ya zaman sekarang ini, kok umat Muslim zaman sekarang kok beda ya sama zaman dulu. Kenapa? Apakah karena mayoritas gitu? Jadi ini semacam ego mayoritas ya, atau egosentris. Apakah ini mempengaruhi? Jadi makanya saya itu bingung ya. Karena saya itu adalah penyuka sejarah, pembaca ya. Saya sangat suka yang namanya membaca. Jadi saya mengerti gitu sejarah agama Islam ya. Dari zaman apa? Zaman dulu sampai sekarang ya. Kemudian sejarah agama-agama lainnya juga, agama-agama Hindu, Buddha, agama Kristen juga saya baca ya sejarah-sejarahnya. Jadi video ini renungan buat kita ya. Terutama agama Madrasah di Konoha dengan agama Kristen ya. Jadi kita itu jangan ada semacam ilusi-ilusi, ketakutan-ketakutan tidak berdasar ya. Nasrani zaman dulu itu, zaman dulu yang diceritakan misalnya misalnya diceritakan oleh pemuka-pemuka agama misalnya. Ya, kalau misalnya ada cerita-cerita yang negatif misalnya dalam tradisi agama Madrasah di Konoha, itu cuman berlaku di zaman dulu, tidak di zaman sekarang lagi gitu. Jadi jangan berpikir bahwa agama Kristen itu punya niat jahat, jangan seperti itu ya. Saya melihat di Konoha seperti itu, ada semacam ketakutan-ketakutan gitu, saling curiga ya antara agama Kristen, agama Muslim ya. Agama Kristen juga sebagian ya, nggak semuanya, tapi ya ada yang seperti itu ya. Ada semacam ketakutan-ketakutan ya. Saya tuh berteman sama agama apa aja, agama Kristen saya berteman, agama Muslim saya bersahabat ya. Bahkan teman-teman saya itu banyak yang Muslim, tapi teman-teman saya itu Muslim yang apa? Yang sangat toleransi, tidak berlebihan dalam beragama. Mereka sangat-sangat toleransi. Muslim seperti zamannya Umar bin Khattab atau zamannya Wali Songo. Mereka kan tidak pernah memaksa saya masuk ke agamanya gitu, nggak pernah sekalipun. Jadi makanya saya melihat ya, kok sekarang ini saya melihatnya beda ya, kok lain ya, kok nggak seperti yang dulu gitu. Itu yang saya pertanyakan. Jadi sama seperti kisah teman saya ini ya, Pak Christian ini, walaupun dia digempur oleh apa, oleh suara-suara dari rumah ibadah agama Madrasah di Konoha, dia tidak terganggu ya, walaupun dia di rumah sering menggunakan earplug ya, penutup kuping ya, terutama pada saat sahur di Konoha kan suaranya gede banget, sehingga menggunakan earplug. Kalau nggak menggunakan handset yang gede gitu, bayangkan ya begitulah. Karena gini guys, tanpa kita sadari ya, kalau kita tuh semakin mencurigai gitu ya, curiga terhadap agama lain, agama A, agama B, agama Kristen, agama Islam, selalu curiga, kita tidak akan kemana-mana guys. Konoha tidak akan kemana-mana, akan ada kemunduran ya, nggak bakal maju, kita akan stuck di situ aja seperti hamster ya, seperti berjalan tapi enggak. Kalau misalnya ada yang mengatakan banyak tuh yang pindah ke agama Madrasah di Konoha ya, ada yang mualaf dan sebagainya. Kalau dihitung secara persentase menurut Guru Gembul ya, Guru Gembul pernah mengatakan enggak,
persentasenya kurang lebih sama. Bahkan ya agama Kristen lebih progresif ya, kata Guru Gembul ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Rekono, salam rasional.